Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ada istilah yang dulu waktu saya sekolah, waktu kecil, ada kalimat begini, bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Saya ingat waktu itu guru saya di SD menjelaskannya dengan sapu lidi itu ya, membayangkan di depan kelas itu lidi satu, kalau di coklat itu bahasa Indonesianya apa? Patahkan gampang. Tapi kalau kumpulan lidi-lidi menjadi sapu sodo itu ya bahasa Jawanya, diginikan, dipatahkan susah. Nah, barangkali Bapak Ibu saudara-saudara waktu sekolah juga diajari guru. Kalau seperti itu artinya diajari guru, kita gurunya sama berarti ya, meskipun sekolahnya berbeda-beda. Apa poinnya? Dan itu bisa dipakai untuk banyak hal, tentang persaudaraan, tentang paguyuban, tentang keakraban. Dan yang ingin saya katakan satu poin, itu semua boleh. Tapi yang ingin saya tekankan adalah persatuan dengan Tuhan itu akan menjadikan kita kuat. Kalau kita sendiri menghadapi apapun, kita akan rapuh, akan mudah jatuh. Ketika Yesus dipertanyakan mengenai kuasanya, orang-orang pada zamannya mengira bahwa Yesus memiliki kuasa Beelzebul, kuasa setan. Tapi Yesus memberikan perumpamaan dan dia menjawab, yang pada intinya adalah kalau bersatu dengan roh, dengan Tuhan, maka akan kuat. Dan jelaslah kuasa yang dilakukan oleh Yesus dalam mengusir setan adalah kuasa Allah, bukan kuasa setan. Dan persatuan Yesus dengan Allah Bapanya menjadikan semua itu terjadi. Apa yang terjadi? Setan lenyap. Itu pewartaannya. Maka refleksi bagi kita adalah bagaimana kita berusaha bersatu dengan Tuhan, tidak sendiri. Bahkan ada kalimat begini yang barangkali lucu tapi juga bikin kita tertampar. Berapa kali kita berdoa dalam satu hari? Bangun tidur, mau makan, sesudah makan, mau belajar, berangkat kerja,
mau tidur lagi. Berapa kali dalam satu hari? Itu pun masih kerap kali jatuh dalam dosa dalam hari itu. Dalam kalimat lain, lawang sregep sembayang wae iso gawe dosa. Apa maneh sing ora tahu sembayang. Yang berusaha untuk berdoa saja dalam setiap hari masih jatuh dalam dosa. Apalagi yang tidak berdoa sama sekali. Doa dipahami sebagai membangun relasi dengan Tuhan. Maka hari ini bacaan mengingatkan kita bagaimana usaha untuk bersatu dengan Tuhan supaya kita tidak mudah jatuh. Kendati kita kerap kali mudah jatuh, meskipun banyak dosa, banyak doa, tetapi itu bukan berarti kita lalu melepaskan doa-doa kita. Justru makin dikuatkan, ditambahkan dan ditekuni. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.